Seorang anak laki-laki diam-diam menelan ikat rambut milik gadis yang duduk di depannya. Dan pada detik berikutnya, gadis itu tiba-tiba terseret ke dalam dunia pikirannya. Ia terkejut ketika menyadari bahwa apapun yang ia lakukan pada gadis itu, di ruang tersebut benar-benar dirasakan olehnya di dunia nyata. Saat itulah anak itu menyadari bahwa jika ia memakan benda yang dimiliki seseorang, ia bisa menarik orang tersebut ke dalam imajinasinya dan mengendalikan apa yang mereka rasakan. Malam itu, ketika ia pulang mengendarai sepeda, sekelompok perundung yang dipimpin preman kelas mengejarnya dengan mobil. Awalnya mereka hanya ingin menakut-nakutinya, tetapi pengemudi kehilangan kendali dan mobil itu menabrak anak tersebut hingga terlempar ke tanah, lalu menabraknya lagi. Mereka mengira anak itu sudah mati, tetapi saat mendekat, yang tergeletak tak bernyawa justru pengemudi mereka sendiri yang terkulai di balik kemudi. Entah bagaimana, luka yang seharusnya mengenai anak itu justru berbalik kepada orang yang menyebabkannya. Anak itu merangkak keluar dari bawah mobil tanpa cedera sedikit pun. Sementara yang lain kabur ketakutan. Keesokan harinya, 3 orang yang tersisa berkumpul diam-diam dan menyalahkan anak itu atas kematian teman mereka, lalu menyusun rencana balas dendam baru dengan menargetkan ibunya. Saat anak itu tidak ada di rumah, mereka mengikat rantai ke fondasi rumahnya dan mengemudi maju hingga bangunan itu tercabut dari dasarnya. Mereka tidak menyangka pipa gas rusak, membuat sang ibu terjebak di dalam dan tak bisa melarikan diri, hingga rumah itu meledak dan terbakar. Ketika anak itu tiba, semuanya sudah terlambat. Ia menggendong tubuh ibunya yang hangus dari puing-puing, namun ibunya telah meninggal. Dengan hati hancur, ia menguburkannya. Dalam perjalanan bersama polisi, seorang petugas tanpa sengaja menyebutkan bahwa kebakaran itu mungkin bukan kecelakaan. Dan pada saat yang sama, para perundung itu kembali melintas sambil tertawa dan mengejeknya tanpa sedikit pun rasa takut akan konsekuensi. Saat itu, anak tersebut tahu merekalah yang telah membunuh ibunya. Ia turun dari mobil dan tak lagi peduli pada keadilan. Yang ia inginkan hanyalah balas dendam. Malam itu, para perundung pergi berkumpul di tepi danau dan anak itu mengikuti mereka dalam diam. Saat mereka lengah, ia mendekat, mencuri sepotong pakaian salah satu dari mereka, lalu memakannya. Kemudian mengambil seutas tali dan mulai mencekik lehernya sendiri. Di kejauhan, salah satu anak tiba-tiba terengah-engah dan tenggelam ke dalam air, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menariknya ke bawah. Dan ketika anak itu mengencangkan tali di lehernya, bocah tersebut meronta, lalu tiba-tiba diam tak bernyawa. 2 lainnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun itu baru permulaan, karena anak itu tidak akan berhenti sampai semuanya membayar. Dan keesokan harinya saat pelajaran sains, ketika para perundung mengikuti kelas eksperimen, Tony menerobos masuk ke ruang kelas, siap melancarkan balas dendam kepada target keduanya.